Saya melihat seorang beli mobil, anaknya di Amerika, orangnya kaya raya, anaknya di Amerika, beli mobil dalam harga 12 miliar. Mobil kalau tak salah Lamborghini ya, 12 miliar. Begitu dia sakit, salah satu mengobati penyakitnya, saya sarankan suruh bersedekah. Dia bersedekah kepada sebuah masjid 1 juta untuk sembuh. Tapi untuk anaknya 12 miliar mobil. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah atas segala kemudahan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Mudah-mudahan senantiasa kita berkumpul dalam rangka menuntut ilmu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dalam dasar hadis ini ulama menjelaskan tidak ada jalan yang termudah ke surga Allah kecuali lewat belajar ilmu. Saking pentingnya ilmu yang kita belajari, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri memuji orang-orang yang belajar. Malaikat pun beristighfar, mendoakan orang-orang yang belajar. Pohon dan batu, semut dan juga ikan-ikan di dalam air laut, semuanya mendoakan orang-orang yang suka menuntut ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah menghendaki sebuah kebaikan bagi seorang hamba, kebaikan itu yang dihendaki Allah adalah memahami agama, fikih dalam agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita sama-sama kita kumpul lagi, walaupun malam ini khusus untuk tanya jawab, tapi dengan syarat yang kita sudah jelaskan, tanya jawab yang sudah ditulis dan sudah diajukan sebelum harinya, 2 hari sebelumnya, supaya kita bisa membacakan pertanyaan yang sesuai. Kalau pertanyaan yang tidak sesuai atau pertanyaan yang tidak jelas, kita akan tunda atau tidak menjawab. Dan alhamdulillah, saya khususnya malam ini bahagia sekali, karena ternyata biarpun dakwah kami sudah sampai ke mana-mana, sudah cukup lama di almarhum TPI, kemudian di MNC, dan sekarang di TV One, dan insyaallah besok Sabtu jam 4 subuh insyaallah sama-sama bisa tayangkan di MNC hari Sabtu jam 4 subuh bersama anak-anak kecil.
anak-anak yang kita bawa khusus ditayangkan di MNC sebagaimana kita kemarin sudah tayangkan di TV One. Dan insyaallah hari Minggunya jam 7 seperti biasa kuliah duha, dan insyaallah akan hadir 3 anak itu supaya jamaah sekalian bisa langsung tes, bukan hanya bisa bertamu tapi bisa langsung tes bacaan dan hafalan mereka. Dan itulah hari Minggu insyaallah sebagaimana saya jelaskan berdapatan dengan tanggal 3 Februari 3 bulan 2, itu hari ulang tahun saya. Sekaligus memang kalau saya lahir di bulan 2 tanggal 3 bulan 2 Hijriah dan juga tanggal 3 bulan 2 Masihiyah. Jadi 2 bulan berdapatan dengan hari yang sama, dengan bulan yang sama. Mudah-mudahan anda semua hadir berkenan. Yang mau bawakan antarkan hadiah ulang tahun saya boleh. Terima kasih, dan mantahnya lebih enak daripada repot-repot. Dan insyaallah Imam Kuba juga akan hadir. Mudah-mudahan saya masih berusaha untuk Imam Kuba menimami Qiyamul Lail malam Minggu, karena beliau hari Minggunya siang pulang ke kota Madinah. Mudah-mudahan beliau di malam terakhir bisa hadir di sini, karena salat tahajud atau Qiyamul Lail di belakang beliau jauh-jauh nikmat. Karena kita belum sempat lama dengan beliau, belum sempat mendengar lebih panjang lagi. Tapi insyaallah di malam Minggu insyaallah kita bisa sama-sama nikmati salat malam seperti kita salat di tanah suci insyaallah. Dan saya sudah pesan kalau imam insyaallah siap jadi imam di malam Minggu ini, saya minta dibacakan kalau bisa 1 juz supaya insyaallah jamaah bisa 1 rakaat, karena 1 juz kan 20 halaman. 1 juz 20 halaman. Kepanjangan ya? Oh pendek. Oh ya udah, nanti saya pesan minta lagi tambah jadi 2 juz. Masya Allah, ternyata ibu-ibu semangat juga salat malam ya. Luar biasa. Saya fikir ditegur kepanjangan, malah ternyata kebendean katanya. Luar biasa. Itu tanda begitu semangatnya jamaah sekalian untuk salat malam. Memang jujur saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya berkata hari ini bahagia? Alhamdulillah beberapa hari lalu kami berhasil, biarpun sangat padat, karena saya mengurus tamu imam, urus anak-anak kecil, jadi saya mendapatkan tidur setiap hari hanya 2 jam. Kadang-kadang saya urus makanan mereka tapi saya lupa diri. Jadi makan sarapan jam 7, bisa makan lagi jam 7 pagi besoknya. Tapi subhanallah sudah biasa lah, jadi tidak makan angin saja sudah biasa. Tapi alhamdulillah tidak pernah masuk angin, malah masuk angin jadi saya kenyang, bukan sakit. Kalau orang Indonesia masuk angin sakit. Alhamdulillah yang kemarin kita sama-sama dan Baksa ke Makassar, luar biasa ramainya jamaah di sana. Pulang dari Makassar langsung kita isi di Masjid Istiqlal. Habis isi di Masjid Istiqlal kan bapaknya sahabat saya Ustaz Yusuf Mansur baru meninggal dunia kemarin. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya dan diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sekarang sudah berangkat umrah, dan alhamdulillah beliau kirimkan BB ke saya. Terima kasih Syekh atas semua bantuannya. Saya bilang, apa yang saya bantu? Saya di Jakarta, ente di Madinah. Dia bilang, dengan pertolongan dan izin Allah, lewat antum saya bisa ketemu Imam Masjidil Haram dan Imam Masjid Nabawi, sekaligus bapaknya Imam Masjid Kuba, bertemu di satu majlis. Dan alhamdulillah beliau sangat bangga dan senang bisa bertemu dengan mereka. Dan insyaallah akan 1 minggu lagi akan beliau balik.
Bapak Ibu, kami dalam berdakwah, saya selalu sampaikan, tujuan daripada dakwah kami adalah ridha Allah. Ridha Allah, bukan ridha manusia. Saya selalu terima SMS atau BB yang menyebutkan kata-kata, ya saya menghargai apa yang diucapkan oleh para jamaah. Terima kasih atas penghargaannya, perasaannya terhadap saya. Saya hanya balas doa, tapi saya harus memberikan kepada semua jamaah. Saya jujur saja dan saya tetap menghormati semua pendapat, baik maupun tidak, positif maupun negatif. Tapi supaya saya memberikan kesimpulan, prinsip saya selama berdakwah di Indonesia, saya tidak peduli kata manusia. Saya tidak peduli apa kata manusia. Yang saya pedulikan adalah ridha Allah. Oleh karena itu, alhamdulillah, selama berdakwah saya berusaha menjaga diri tidak pengaruh daripada apa yang kata orang. Artinya kalau dia puji, saya tetap berusaha menjaga rendah hati dan istighfar. Kalau mereka membenci atau membawa kata-kata yang tidak sesuai, saya menganggap itu cubaan dan ujian. Dan begitu sunnatullah di dunia ini. Itu sunnatullah, aturan Allah. Malah justru begitu saya malah jauh lebih senang ada cubaan ujian. Kenapa? Mohon maaf Bapak Ibu, kebiasaan kita sebagai manusia normal senang dipuji kan? Senang dikagumi ya. Tapi bagi saya lebih senang diuji, lebih senang di di kata-kata yang tidak sesuai. Sebagaimana ada seorang berkata, Ustaz dakwanya aja untuk dunia. Saya bilang terima kasih, alhamdulillah. Saya selalu berdoa, ya Allah, apa kata jamaah buruk terhadap saya, kalau memang dia benar kataannya dia, saya buruk atau niat saya untuk dunia, ya Allah ampuni dosa saya. Tapi ya Allah, kalau berkataan jamaah tidak benar dan engkau maha tahu saya ikhlas dan jujur, ampunilah mereka. Udah selesai masalah. Kenapa pusing? Tapi kalau kita berfikir manusia, berduli apa kata manusia, pengaruh dari dipuji maupun dimarahi maupun memberikan masukan-masukan barangkali menyakiti perasaan kita. Kalau kita berhenti dakwah atau berhenti melanjut SMS dengan orang tersebut, atau kita tidak mau balas lagi atau tidak mau angkat teleponnya lagi, berarti kita terlalu pengaruh dengan kata-kata orang. Oleh karena itu saya selalu minta Bapak Ibu tolong doakan saya. Tolong doakan saya. Karena di dalam dakwah pun ada ujian. Mohon maaf kalau kita berkata kotor. Banyak orang berkata sama Allah aja berkata kotor. Siapa saja saya? Siapa saya kalau Allah saja tidak selamat dari kataan manusia? Allah saja sudah diberkata-kata yang tidak sesuai dengan zat Allah yang maha agung. Apalagi saya? Para Nabi dan Rasul sama. Oleh karena itu sunnatullah Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang berkata sama ibu kata-kata yang menyakiti perasaan, tidak usah diresponin. Tidak usah diresponin. Bilang aja begini dalam hati anda atau saat anda berdoa, ya Allah, kalau memang perkataan ibu itu benar ada di dalam diri saya dan hal itu buruk, ya Allah ampunilah saya. Tapi ya Allah, ternyata apa kata ibu terhadap saya itu fitnah dan cerita tidak benar, ya Allah ampunilah dia. Udah selesai. Dan saya sudah pernah sampaikan, masih ini masalahnya kalau dari bapak-bapak Masya Allah yang paling rajin rutin belajar dan yang paling rajin rutin bawa fitnah ibu-ibu. Saya tidak sebut siapa-siapa, tapi mohon jangan salah faham.
Saya bisa diamkan semua masalah. Apa yang saya terima, saya bisa diamkan semua. Tapi demi Allah, karena saya menjaga keikhlasan lillahi ta'ala, dan saya sayang sama jamaah, harus saya bicara. Kalau saya diamkan, nanti Allah bertanya sama saya, kenapa kalau memang tahu itu masalah di lingkungan ibu-ibu, kenapa tidak sampaikan? Kalau saya tahu orangnya tertentu, saya akan nasihatin orang tertentu. Oh, dia orangnya yang suka begini-begini, oh, udah saya ketemu, saya berani ketemu langsung, face to face, dan saya bicara sama dia. Tapi karena saya tidak tahu siapa orangnya, udah saya bicara umum. Orang semua masing-masing tahu diri. Oleh karena itu hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu yang saya sayangi, yang saya cintai, tolong hati-hati. Terutama ini, jangan sampai kita rusakkan. Sayang salat malam setiap malam, sayang puasa Isnin Kamis, sayang umrah setiap bulan orang yang mampu, sayang haji setiap tahun. Sungguh ini kata Rasulullah, satu kata bawa kita masuk neraka 70 tahun. Bagaimana ribuan kata? Hati-hati. InsyaAllah saya tidak akan sakit hati sama siapapun, biarpun berbicara aneh, saya terima ini sebagai ujian. Tapi kewajiban saya sebagai Allah memberikan pelajaran dan pendidikan oleh orang tua saya, guru-guru saya yang ada di Madinah. Saya punya prinsip, kalau memang saya punya sikap tidak mau orang, saya tidak mau menyakiti perasaan orang lain, saya juga tidak mau dinyakiti perasaannya. Oleh karena itu saya selalu nasihatin. Dan saya yakin Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, pasti niat baik, hatinya baik. Tapi perlu dipimpin, perlu dibina, perlu ditunjukkan jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Dan mohon maaf Bapak-bapak, kalau saya bicara jujur, kita kalah dengan ibadah ibu-ibu. Saya bicara jujur, kita kalah. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan semangatnya ibadah ibu-ibu, Allah ampuni dosa kata-kata, Allah ampuni kesalahan kita terhadap setiap orang, apalagi orang itu ustaz. Biar Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, kalau tahu dosa gosip orang biasa, dosa besar. Yang digosipi itu ustaz, apalagi ulama, apalagi seorang ulama terkenal, itu jauh lebih parah dosanya. Jadi bukan hanya kebaikan yang berbeda, dosa pun juga berbeda, tidak semua sama. 29. Ciri-ciri hari kiamat. 29. Tersebarnya kekikiran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaman semakin berdekatan, amal berkurang dan kekikiran dilemparkan ke dalam hati. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sudah saya jelaskan dalam pertemuan yang lalu, kalau kita perhatiin masa dan zaman kita semakin dekat, artinya kita tidak merasa haji baru kemarin, sekarang bulan Maulid, sebentar lagi tambah kita perhatiin sudah mau masuknya bulan Ramadan. Dan saya merasa Ramadan itu sangat dekat. Karena pas perjalanan saya menuju ke sini, saya lagi konteks seorang yang bacaannya sebagaimana saya sudah janjikan, insyaallah akan bawa ke Sunda Kelapa. Orang itu fotokopi Sudes, berasal dari Pakistan, lahir besar di Madinah. Tapi subhanallah, kalau kita dengar suara beliau, Sudes 100%. Bukan hanya suaranya, takbir pun sama. Dari badannya, segi badan juga kalau kita lihat ke belakang Sudes, lumayan agak gemuk ya sedikit. Jadi kenapa saya merasa
masa ini sangat dekat. Karena saya pas lagi jalan menuju ke sini, saya beliau dan saya lagi mensiapkan bagaimana untuk bulan Ramadan. Jadi saya merasa bulan Ramadan itu sudah betul-betul dekat. Dari sekarang saya sudah mulai proses persiapan. Begitulah namanya mendekati zaman dan masa. Cuba sekarang Bapak Ibu bertanya diri yang sudah 50 tahun, 60 tahun. Cuba bertanya diri, kalau kita bayangkan, ya Allah umur saya 60 ya, 40 ya, rasanya baru, ya cepat sekali habisnya. Kalau kita bertanya diri juga, apa yang saya gunakan selama ini? Kira-kira berapa kali khatam Al-Quran? Sebagaimana saya jelaskan, seorang pemuda, salah satu murid saya di kota Madinah, berusia sekarang 24, sejak 18 tahun hafal Al-Quran, sekarang 24, setiap tahun khatam 1000 kali khatam Al-Quran. Apa yang kira-kira kita lakukan? Ini seumur muda begini. Malah saya pernah mendengar, membaca sejarah ulama Ahlul Quran. Kita tidak usah bicara ulama-ulama besar, tapi biasa Ahlul Quran yang suka baca Al-Quran. Di antaranya yang kita suka baca dalam bacaan mereka Al-Imam Hafs. Imam Hafs itu yang kita baca sekarang, bacaan imam kita, riwayat Imam Hafs. Imam Hafs waktu meninggal dunia, dia punya adik perempuan nangis. Dia bilang, kenapa kamu nangis? Saya sudah mengkhatam Al-Quran di rumah saya lebih dari 300.000. Jadi kalau kita saya sendiri membaca cerita ini, karena saya sebagai orang yang tahulah sejarah ulama-ulama dulu, saya menganggap hal-hal biasa. Tapi kalau saya membawa cerita didengar oleh para jamaah, ini kayaknya berlebihan. Dan saya sudah jelaskan, untuk mengkhatam Al-Quran sebanyak itu di zaman dulu biasa-biasa aja. Dan kalau sekarang dianggap aneh, dianggap susah, dianggap tidak bisa, karena kita sudah jauh daripada Al-Quran. Saya sebelum masuk di sini bisik-bisik sama imam-imam kita. Imam-imam kita di Sunda Kelapa duduk di depan. Sebelum saya masuk, saya lagi bisik. Perkataan mereka, saya lagi menjawab. Seorang ibu bertanya, saya lagi menjawab. Kata imam menegur saya, sekarang syekhnya HP-nya terus dah pernah lepas. Saya bilang, betul, alhamdulillah saya tidak pernah lepas, karena membagi jawab pertanyaan. Kadang-kadang kalau saya lepasin satu hari saja, lepasin HP saya satu hari saja, begitu saya aktifin besoknya lebih dari 180 SMS masuk. Semua ada yang jawabannya, pertanyaannya jelas, soal agama, ada yang curhat, ada yang bermacam-macam. Ada yang pertanyaannya aneh, kalau kita jawab dengan jawaban yang singkat, malah dijawab, kok cuma segini aja. Jadi macam-macam kita lihat. Tapi tetap kita demi agama, kewajiban saya harus sabar. Terus saya balas. Dan saya bilang sama imam, memang betul kata imam, saya tidak pernah lepas HP. Malah kita menghitungkan, kita sekarang memegang HP, apalagi BlackBerry, lebih jauh daripada Al-Quran. Oleh karena itu kita merasa, mana bisa khatam setiap bulan sekali, mana mungkin khatam apalagi 1000 kali. Malah dianggap sebuah dahsyat atau mukjizat atau karunia Allah kalau ada orang mampu mengkhatam sebanyak itu. InsyaAllah kalau hari Minggu datangnya 3 anak, anda sendiri akan melihat, saya akan bawakan cerita Zainah yang 4 tahun, bagaimana kebiasaannya dia membaca Al-Quran 4 tahun. Subhanallah. Sebabnya berdekatan zaman, berdekatan masa, kita merasa tidak sanggup beramal. Otomatis apa yang terjadi? Amal salih berkurang. Malah sekarang kalau kita memberikan kepada jamaah suruh khatam Al-Quran setiap bulan sekali,
katanya ada amalan lain. Kalau kita kasih amalan baca Al-Quran, ada amalan lain. Seolah-olah malas baca Quran. Maunya apa? Maunya Allah, 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 Allah. 10.000. Enak. Kalau itu Allah lah, gampang. Tinggal bawa tasbih terus. Kalau kita masih sebuah kebiasaan, itu yang dia mau. Tapi kalau Al-Quran yang jauh lebih banyak manfaat, jauh lebih banyak keagungannya, jauh lebih banyak rahasianya, dan sebagaimana firman Allah, innahu laqur'anun karim, sungguh Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan bagi kita. Bapak Ibu, ingat satu hal, anda mau jadi mulia enggak? Mau jadi mulia tidak? Al-Quran. Kalau anda serius mau jadi mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia, jaga Al-Quran, perhatikan Al-Quran. Saya heran seorang ibu yang tidak pernah megang Quran atau jarang baca Al-Quran, pas lagi halangan dia telefon saya, apakah boleh saya baca Al-Quran lagi tidak salat ya? Saya tanya, ibu memang biasa suka baca Al-Quran setiap hari? Ini lagi ketawa dia. Kenapa ibu ketawa? Jujur saja, jarang. Oh, jarang baca. Sekarang lagi halangan mau baca. Ya, saya bilang tak boleh. Ya Allah, sayang sekali. Ibu, kalau sayang sekali, nanti kalau sudah suci, jaga Al-Quran, jangan berhenti. Kalau sudah memang menjadi rutin, sambil anda menghafal dan ada setor hafalan, dan kamu kalau tinggalin Al-Quran bisa hilang hafalannya, baru saja saya berkata boleh baca biarpun lagi halangan. Tapi tidak pernah kita megang Quran, kok tanya pas lagi halangan, tanya boleh apa tidak. Wa yulqa syuhhu, tersebar kekikiran. Ya, kikir dalam segala hal, apalagi kalau untuk akhirat. Saya melihat seorang beli mobil, anaknya di Amerika, orangnya kaya raya, anaknya di Amerika, beli mobil dalam harga 12 miliar. Mobil kalau tak salah Lamborghini ya, 12 miliar. Begitu dia sakit, salah satu mengobati penyakitnya, saya sarankan suruh bersedekah. Dia bersedekah kepada sebuah masjid 1 juta untuk sembuh. Tapi untuk anaknya 12 miliar mobil. Dan baru kemarin anaknya sendiri yang saya berhubungan dengan dia SMS saya, kecelakaan mobil, hancur. Tapi manusia dah mau belajar. Malah saya dengar sekarang bapaknya mau beli mobil lagi. Gampang kalau untuk keluar uang ke dunia, gampang sekali. Untuk kesembuhan kita, salah satunya bersedekah, susah. Kalau kita masuk ke rumah sakit, demi Allah, orang yang mampu dah pernah pakai hitung-hitungan sama rumah sakit, dah pernah tawar-tawaran. Siapa yang lagi sakit parah kemudian masuk ke rumah sakit, dioperasi 100 juta, oh boleh diskaun, jangan mahal-mahal pak. Dah pernah. Berapapun, biarpun dia jual rumahnya, biarpun dia jual mobilnya demi kesembuhannya, dia belum tahu kesembuhan itu bukan di tangan doktornya. Biar dia ikhtiar. Tapi kenapa kita percaya ikhtiar sambil bisa membayar sekian juta, malah bisa miliaran demi kesembuhan? Tapi begitu kita mau bersedekah, kita kikir. Harus kita koreksi cara hitungan kita lagi, perbaiki cara hitung. Ini semuanya dari Allah,
dan saat kita meninggal tidak akan bawa apa-apa. Itu yang harus kita sadari. Malah apa yang terjadi, banyak keluarga yang saya kenal sampai puluhan tahun masalah warisan aja belum selesai. Jadi akibat kita tinggalkan harta malah mengakibatkan bermasalah banyak di tanah keluarga kita. Di antara juga masalah tidak disegerakan bagi warisan, alasannya apa? Kakak adik dan bersaudara damai baik-baik saja, mau kenapa kita bagi warisan? Kenapa bagi warisan? Kita kan sama-sama kakak adik, kita sama-sama saudara, alhamdulillah kita tidak punya masalah. Biar Bapak Ibu tahu, masalah warisan jauh lebih utama dari memakamkan orang mayat. Contoh, kalau orang tua kita meninggal ya, ada tinggalkan harta warisan banyak. Mana yang lebih utama, membagi warisan atau menkuburkan ayah kita? Di hukum Islam bagi warisan dulu, baru biar pun tertunda makaman ayah kita, orang tua kita, demi warisan tidak menimbulkan fitnah atau masalah. Segitu hukum Islam. Malah sekarang orang tinggalin banyak jamaah. Di antara jamaah di sini ibu-ibu yang sering ketemu saya sambil nangis-nangis, dimakan hartanya oleh abangnya, dimakan hartanya oleh siapa lagi, dimakan hartanya oleh ibu tirinya, bermacam-macam masalah. Sebabnya apa? Sebabnya saat ayahnya meninggal tidak segera dibagi warisan. Kalau tetap mau bersatu tidak menjadi masalah, silahkan, tapi harus jelas bagian siapa ini berapa, ini siapa berapa, ini berapa. Nanti mau gabung lagi silahkan gabung, lu teruskan bisnisnya, teruskan usahanya, tapi harus masing tahu haknya apa. Jangan besok-besok sudah besar, sudah punya anak, malah sudah punya cucu, ternyata dia bisa tidak meributkan bersoalan warisan sama abangnya atau sama saudaranya, tapi yang akan meributkan masalah itu adalah anaknya dan cucunya. Hati-hati Bapak Ibu. 30. Di antara ciri-ciri hari kiamat, mana Ustaz Faruk? Oh, ada orang Islam. Di antara ciri-ciri hari kiamat adalah tersebar istilahnya bisnis atau berdagang. Saking banyak berdagangnya, banyak bisnisnya, apa yang terjadi? Terpaksa seorang laki-laki ajak istrinya ikut juga berdagang. Ini salah satu ciri. Sekarang malah lebih banyak berusaha berumbuhan. Sadaqa Rasulullah, benar kata Rasulullah. Malah saya kenal banyak keluarga, begitu saya bertanya bagaimana bapak bisnisnya, usahanya, oh maaf saya tidak tahu, itu urusan ibu. Ini salah satu ciri hari kiamat. Berarti bapak ibu, saya tidak akan bicara boleh atau tidak boleh seorang wanita berbisnis. Boleh saja Siti Khadijah aja berbisnis. Saya tidak akan berbicara boleh atau, tapi yang saya maksud apa yang disebut oleh Rasulullah, saking banyak berdagang, jadi seorang laki-laki tidak cukup dengan berdagang sendiri, memaksakan atau menawarkan atau mengajak istrinya ikut berdagang juga. Kalau sudah tersebar hal itu, menjadi apa? Hari kiamat sudah dekat. %60 jamaah Sunda Kelapa berdagang. Semoga makmur, barakah, kita doakan. Tapi ingat, kita sudah menjadi salah satu tanda hari kiamat. Harus kita sadari kita sudah
tinggal 1 langkah 2 langkah ke hari kiamat. Itu yang saya maksud. Silahkan berbisnis, silahkan berdagang, saya tidak akan bilang tidak boleh. Tapi ingat, kalau hari kiamat dekat, berarti kematian kita jauh lebih dekat. Itu yang harus kita sadari. Jangan tertipu oleh dunia, jangan tertipu oleh usaha bisnis kita sampai kita lalai dan jauh daripada Allah. Akibatnya kita meninggal dunia, tinggalkan harta yang segitu banyak, malah harta itu menjadi sebab kita tersiksa di dunia kubur dan tersiksa di akhirat. Na'udzubillah. Sudah azan ya? Yang 31, banyaknya peristiwa gempa bumi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga terjadi banyak peristiwa gempa bumi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Itu tidak perlu saya jelaskan karena Bapak Ibu sudah melihat sendiri. Sudah melihat gempa bumi di Indonesia saja sudah berapa kali. Belum meletusnya Merapi, kemudian tsunami, gempa bumi sana sini, apalagi negara-negara Jepang dan yang lain-lain. Ini semua menjadi ciri-ciri hari kiamat. Begitu saya mendengar berita di TV gempa bumi di seluruh dunia karena sana sini, saya sudah terharu dan nangis karena saya tahu bukan nangis karena terjadi gempa bumi, tapi saya nangis karena hari kiamat sudah dekat, tapi manusia belum sadar. Manusia, Allah, ini semua kejadian gempa bumi ini sebenarnya menjadi tanda informasi bagi kita. Informasi supaya kita lebih takut, lebih sadar, jauh dari kelalaian. Kita punya masalah banyak Bapak Ibu. Banyak masalah kita yang membuat na'udzubillah hati kita tertutup. Akhirnya kita tidak bisa menikmati salat. Habis umur kita sia-sia. Kadang-kadang orang merasa diri salat tahajud, salat fardu dan salat sunnah-sunnah yang lain sudah merasa diri mantap. Dia belum tahu sebabnya satu fitnah, semua rusak. Agama dan ibadah ditolak oleh Allah sebabnya satu fitnah. Hati-hati. Jangan anda merasa diri, alhamdulillah kalau saya orang baik, tahajud setiap malam, puasa Isnin Kamis, dah pernah lepasin majlis ta'lim, dah pernah saya bicara A, bicara B, bicara C. Jangan percaya hal itu. Selalu anda merasa masih belum sempurna, masih banyak kurang. Ya Allah, maafkan kekurangan saya. Biarpun ibadahnya 24 jam. Orang terdahulu kita, orang salih, begitu berasa mereka. Biarpun ibadahnya 24 jam, tidak pernah lepas Quran, tidak pernah lepas salat malam, tapi begitu berasa mereka. Masih merasa segala amalan itu, kalau Allah tidak menerima, berarti sia-sia. Amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Bekerja keras dalam hal ibadah, tapi akibatnya masuk neraka.